Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Isori dari Prodi Kewirausahaan. Saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul Dampak Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pesisir Kabupaten Raja Ampat. Nah, yang dimana dapat menciptakan suatu kondisi ideal untuk mensukseskan tujuan perekonomian pariwisata, salah satu landasan pembangunan pariwisata. Diamankan oleh konstitusi negara adalah mengembangkan pariwisata harus berbasis pada pemberdayaan masyarakat kesenian. Seperti pemberdayaan masyarakat kesenian itu kayak dia tuh suatu masyarakat pesisir Kabupaten Raja Ampat ini memiliki budaya yang sangat memiliki kesenian, yang dimana mereka sangat-sangat menghargai berbagai pariwisata yang memiliki keaktifan dan kesenian yang sangat-sangat menarik. Dan persona alam lokal dengan memperhatikan kelestarian seni dan budaya, di mana Kabupaten Raja Ampat ini memperhatikan itu seni dan budayanya, karena mereka ini sangat-sangat menghargai budaya mereka yang sangat-sangat tradisional, yang belum terlalu ke zaman itu kekinian sekarang. Jadi mereka tuh sangat-sangat sederhana. Serta pelestarian lingkungan hidup setempat. Jadi mereka tuh sangat-sangat di sekitar lingkungannya tuh memiliki kelestarian lingkungan yang sangat-sangat unik dan menarik bagi pariwisata mereka. Yang dimana dimanfaatkan untuk mendukung terciptanya tujuan perekonomian. Jadi perekonomian mereka di sana sangat-sangat susah gitu kan, karena itu perekonomiannya sangat sederhana, karena masih itu tradisional. Pariwisata adalah suatu yang berhubungan dengan wisata, yang dimana dimaksud pengusaha objek daya tarik wisata suatu usaha. Jadi bagaimana mereka itu meskipun mereka sangat sederhana, masih tradisional, jadi pesisir Kabupaten Raja Ampat ini sangat-sangat memiliki daya tarik bagi wisata mereka dalam usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Seperti bidang kesenian, sangat-sangat mereka jalankan dengan baik. Nah, di sini pesisir Kabupaten Raja Ampat ini memiliki dampak ekonomi, yang dimana pesisir pantai Kabupaten Raja Ampat ini dapat didasarkan dari hasil mengkaji berbagai literatur sebagai sumber rujukan dan mengobservasi sebagai hasil penelitian. Kemudian data yang diperoleh disajikan dalam paparan deskriptif. Jadi mereka ini meneliti suatu data-data yang deskriptif gitu. Nah, di sini juga Kabupaten Raja Ampat juga memiliki dampak budaya, yaitu dampak kepercayaan, yang dimana Kabupaten Raja Ampat ini masih mempercayai adat yang sangat kuat. Sebelum masuknya agama Kristen, umumnya masyarakat identik menganut kepercayaan yaitu pemujaan kepada roh-roh halus. Jadi mereka ini sangat-sangatlah masih meyakini adat istiadat mereka yang menghuni alam semesta. Dalam kepercayaan semesta dikuasai roh-roh halus yang kasat mata. Roh-roh halus ini memiliki kekuatan magis yang biasanya mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan apabila manusia berbuat kebaikan. Nah, yang mereka gunakan ini adat istiadat mereka ini sangat-sangatlah baik. Namun di mata agama
tidaklah baik karena bagaimanapun kita tuh harus percaya dengan Tuhan. Tapi di saat di situ juga mereka karena mereka sangat percaya dengan adat istiadat, eee, tidak mendatangkan kerugian karena itu tergantung pada masyarakat setempatnya. Karena mereka di situ, jika mereka berperilaku buruk maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadilah roh-roh halus itu akan mengganggu mereka. Tapi kalau mereka itu dalam keadaan baik, terus menjaga kelestarian budaya mereka dan baik, maka roh-roh itu akan mengakibatkan keberuntungan dalam usaha budaya mereka. Nah, sebaliknya, roh datang malapetaka. Bagi manusia juga ternyata berbuat hal-hal buruk dan tercela. Ritual dapat dari kepercayaan non itu berdiri sebagai cara warga bersyukur pada aura leluhur atau segala keberuntungan yang diperoleh dalam suatu masa tertentu, atau rasa terima kasih karena terlindungnya dari amukan penyakit. Jadi mereka ini mempercayai adat istiadat mereka karena mereka tuh merasa bersyukur karena belum tahunya karena dulunya tuh belum ada istilah agama karena mereka belum percaya dengan agama. Jadi mereka tuh mempercayai adat istiadat mereka yang dimana mereka itu sangat sangat bersyukur dan adat istiadat itu karena bagi mereka melindungi mereka dari penyakit dan supaya tidak terkena penyakit. Nah, di sini juga Kabupaten Raja Ampat juga memiliki dampak sosial. Kabupaten Raja Ampat ini juga memiliki dampak sosial. Beberapa masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani dan sebagai karyawan buruh minimnya peralatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas nelayan. Jadi Kabupaten Raja Ampat ini sangat-sangat membutuhkan peralatan yang sangat-sangat banyak karena di sini peralatan yang mereka miliki sangat-sangatlah rendahnya peralatan yang mereka punya gitu kan. Aktivitas mereka jadi terkendala karena peralatan yang mereka punya adalah tidak seberapa banyak. Jadi mereka itu susah dalam mencari mata pencarian mereka. Di sini juga sangat-sangat minim ya, peralatannya sangat-sangat kurang. Jadi mereka tuh susah melakukan aktivitas mereka dan mencari nafkah untuk suatu kebutuhan mereka masing-masing. Dan sulitnya transportasi ke kota Sorong. Mereka juga sangat-sangat susah dalam transportasi. Bagaimana mereka harus melewati kota yang sangat jauh mereka tempuh dan memiliki banyak waktu yang terkuras untuk tenaga mereka. Di sini sangat prihatin sekali karena alat transportasi zaman dulu tuh sangat-sangat kurang. Pada zaman mereka dulu tuh mungkin banyak sekali yang jalan kaki atau menggunakan alat-alat yang sangat-sangat sederhana, belum terlalu kayak sekarang kan alat-alat sangat-sangat canggih seperti mobil, motor sangat-sangat membantu kita. Tapi di sini tuh sulitnya mereka untuk mencari nafkah mereka sendiri. Sebagai sangat-sangat pesat juga ya persaingan di sana karena bagaimanapun perekonomian mereka sangat-sangatlah rendah. Di sini juga untuk menjual hasil tangkapan ikan para pelayan harus menempuh perjalanan jauh ke kota ataupun ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Jadi sangat-sangat memprihatinkan sekali karena mereka sangat-sangatlah sangat berusaha untuk mencari keuntungan atau
kehidupan untuk mereka tuh bertahan hidup gitu. Jadi mereka tuh harus bekerja keras, di mana mereka itu sangat-sangat berjuang. Rendahnya pendapatan masyarakat selain itu disebabkan jatuhnya jarak yang ditempuh. Jadi pendapatan mereka itu sangat-sangatlah rendah ya. Di sini sudahlah transportasinya sangat kurang, peralatannya kurang, pendapatan mereka sangat rendah. Jadi sangat memperhatikan bagi mereka di sini. Jadi menurut saya di sini itu Kabupaten Raja Ampat ini sangat-sangatlah masih tradisional. Jadi fasilitas yang digunakan dalam mencari ikan dan hasil laut lainnya sangat terbatas. Jadi mereka tuh menggunakan mencari ikan itu peralatannya tuh sangat terbatas dan sangat-sangatlah minim ya. Nah, di sini juga jadi waktu yang mereka tempuh sangatlah jauh, jadi menguras tenaga mereka. Nah, di sini juga terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial pada umumnya bisa berasal dari berbagai sumber perubahan ekologis, penemuan-penemuan, dan inovasi apabila ditetapkan dalam skala yang cukup besar mungkin akan menimbulkan suatu tanaman baru dalam kehidupan ekonomi dan dengan demikian bisa menimbulkan perubahan menuju kebiasaan berpikir dan bertindak. Jadi mereka ini harus menuju kemajuan dan harus memiliki kebiasaan untuk bertindak untuk maju ke depannya dan tidak terlalu tradisional gitu kan. Jadi bisa meningkatkan suatu kemajuan gitu. Jadi bagaimana Kabupaten Raja Ampat ini harus bisa meningkatkan suatu kemajuan agar tidak terjadinya kekurangannya perekonomian bagi mereka. Jadi di situ sangatlah susah mencari perekonomian mereka sangatlah rendah, kurang stabil. Jadi bagaimana mereka untuk menginovasi dan meningkatkan suatu kemajuan bagi masyarakat mereka. Di sini juga ada dampak lingkungan. Lingkungan masyarakat yang kehidupannya akrab dengan alam pekerjaan masyarakat yang sangat tergantung dari ketersediaan sumber daya. Jadi masyarakat Raja Ampat di sini itu sangat-sangat bergantung pada sumber daya alam. Jadi mereka tuh sangat-sangatlah minim ya, karena mereka tuh masih memiliki sangat-sangat tradisional gitu. Jadi mereka tuh sangat-sangatlah bergantung pada sumber daya alam gitu. Jadi mereka tuh penghasilannya tuh sangat-sangat bergantung pada sumber daya alam. Jadi mereka tuh masih mencari perekonomian mereka tuh sangat tergantung pada alam. Jadi mereka tuh tidak ada yang namanya mau kerja kantor kayak kita, tapi mereka tuh sangat-sangat bergantung pada alam. Mereka tuh mencari rezeki mereka dengan bekerja menghasilkannya dengan sumber daya alam. Membuat mereka menjaga kelestarian alam, memiliki perilaku, pengetahuan, dan sikap tentang manfaat tentang hutan. Jadi mereka tuh sangat-sangat memiliki
manfaat gitu ya, sangat-sangat berpengetahuan dalam suatu eh, hutan atau pelestarian alam, karena mereka tuh sangat-sangat eh, mengetahui, karena mereka pencariannya tuh di alam, jadi sumber daya alam, jadi mereka tuh sangat-sangat eh, mengerti gitu ya, mm, mengerti untuk memanfaatkan sumber daya hutan mereka, sumber daya alam. Nah, dan terumbu karang bagi kehidupan manusia, masyarakat memiliki pengetahuan bahwa terumbu karang adalah berbagai jenis ikan. Di sini juga mereka sangat-sangat mempunyai terumbu karang dan berbagai jenis ikan yang mereka untuk menghasilkan suatu keuntungan meskipun sangat rendah ya. Sikap ini ditunjukkan dengan penyertaan masyarakat yang tidak setuju. Terumbu karang diambil untuk dijadikan bahan baku rumah, bangunan ataupun penyesat terumbu karang. Di sini juga mereka sangat-sangat membuat terumbu karang itu dari bangunan gitu kan, untuk mereka membuat bangunan suatu rumah mereka. Jadi sangat-sangat tradisional bagi mereka. Jadi kemajuan mereka tuh belum ada kemajuan. Jadi bagaimana mereka itu harus meningkatkan agar bisa berkemajuan gitu kan, bisa membantu mereka dalam perekonomian mereka saat ini sangat-sangatlah minim. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak lingkungan. Nah, dilihat di sekitar Pulau Arobek. Selain itu, masyarakat berupaya menyisihkan habitat ikan di wilayah terumbu karang. Sebagai zona kenyataan, ia mengidentifikasikan bahwa masyarakat telah sadar. Jadi di mana mereka telah sadar dalam suatu mencari atau bagaimana dapat menguntungkan suatu untuk mendapatkan meningkatkan perekonomian mereka. Di sini juga mereka telah sadarnya menjaga lingkungan hidupnya. Jadi masyarakat Kabupaten Raja Ampat telah sadar bagaimana mereka untuk menjaga lingkungan hidupnya. Di sini mereka sangat-sangat melestarikan suatu alam yang dimana mereka sangat-sangat di situ sangat-sangat membutuhkan atau mereka masih membutuhkan suatu sumber daya alam untuk perekonomian mereka yang sangat-sangat rendah. Di sini juga pengelolaan daerah perlindungan bersifat deskriptif sangatlah dilarang keras dilakukan di daerah perlindungan laut ini. Di sini juga mereka sangat-sangat melindungi sangat keras gitu ya yang dilakukan di daerah perlindungan mereka. Jadi mereka tuh sangat-sangat melestarikan sumber daya alam mereka dengan meningkatkan atau memanfaatkan sumber daya hutan mereka. Di sini juga mereka harus memotivasi seluruh masyarakat mereka untuk berusaha bagaimana mereka bisa melindungi dan melakukan pelindungan laut mereka agar tidak terjadinya pencernaan atau terjadinya kerusakan alam mereka. Jadi mereka di sini sangat-sangat menjaga alam dan kelestarian mereka.
menempatkan suatu wilayah yang sangat-sangat baik, eee, sangatlah, mereka taati dalam lingkungan mereka, sehari-hari.